Izinkanlah kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada materi disiplin positif. Sebelumnya perkenalkan ibu fasilitator saya yaitu Ibu Rahmaniar SPD MPD serta pengajar praktik saya yaitu Ibu Juhani Jafar SPD MPD. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita langsung pada latar belakang disiplin positif. Selama ini peserta didik banyak yang kurang menyukai dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Karena mereka merasa peraturan hanya mengikat mereka dan apabila melanggar, mereka akan dihukum dan cenderung mempermalukan dirinya. Baik, selanjutnya tujuan aksi nyata disiplin positif yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, langkah-langkah yang saya ambil dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelas di kelasnya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video saya pada saat penyebaran pemahaman disiplin positif di depan kepala sekolah dan teman-teman guru saya di sekolah SDN 6 Andolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 6 Andolo yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkanlah pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang disiplin positif, yaitu materi yang telah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak ya, masih calon. Mudah-mudahan saya dapat membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari kepada Bapak Ibu guru. Saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi mari kita sama-sama belajar. Karena pada pokoknya saya mengikuti program guru penggerak itu adalah diminta untuk dapat menggerakkan teman-teman satu komunitas, bahkan di dalam satu sekolah maupun sekolah lain. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi ilmu yang telah saya pelajari mengenai disiplin positif. Baik, disiplin positif ini sebetulnya sebelum kita mempelajari lebih banyak telah kita lakukan setiap hari sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Tentu saja yang ini sudah sering kita laksanakan, hanya saja mungkin dengan kita mempelajari lebih jauh mungkin kita akan dapat lebih memahami apakah tindakan yang kita lakukan selama ini sudah tepat atau masih belum tepat sehingga masih butuh perbaikan. Baik, langsung saya ke materi. Disiplin positif itu adalah satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ini poin pertama, bahwa ternyata sebagai seorang pendidik ini kita tidak diharuskan, tidak diperbolehkan untuk menerapkan disiplin dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Kemudian yang kedua, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, jadi bukan hukuman atau ancaman yang kita berikan, tetapi anak-anak
kita beri pemahaman bahwa ketika mereka melakukan kesalahan itu ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Di sini saya dapat menjelaskan bahwa penerapan disiplin yang akan kita terapkan di sekolah itu seharusnya tidak tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman, karena ini berdampak buruk bagi siswa kita. Ketika mereka dewasa nanti ternyata banyak hal yang kita lakukan dalam melakukan disiplin positif ini dampaknya kurang baik ketika kita melakukan ancaman. Misalkan, kalau kamu tidak piket hari ini, besok Bu Guru cubit misalkan, atau Bu Guru suruh kamu membersihkan WC, atau disuruh keliling lapangan 7 kali. Nah, ternyata penerapan yang sering kita lakukan seperti itu adalah tidak efektif, karena ternyata itu membuat anak merasa melakukan berhenti melakukan kesalahan itu karena terpaksa dan tidak ada kesadaran dalam diri mereka. Untuk ketika anak-anak melakukan kesalahan atau hukuman itu mereka kita ajak kembali kepada keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini kita buat bukan guru yang membuat, tetapi kesepakatan bersama antara guru dan siswa, sehingga keyakinan kelas ini bukanlah satu aturan yang guru buat, tapi itu adalah kesepakatan yang siswa buat dan bersama dengan guru. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, yang pertama ini adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dari konkret. Jadi